Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, karena Engkau masih senantiasa melindungi kami, memberkati kami, menganugerahi kami dengan napas kehidupan dan hari yang baru ya Tuhan. Ya Tuhan Allah, kiranya dalam hari ini juga, dalam setiap aktivitas kami, Tuhanlah yang membimbing kami serta menyertai kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu yang akan menjadi pedoman penuntun bagi langkah kami dalam setiap aktivitas kami. Supaya kiranya Tuhan, apapun yang kami kerjakan di hari ini adalah cara kami untuk mensyukuri segala berkat-Mu dan untuk memuliakan nama-Mu. Terimalah doa kami Tuhan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan bagi kita hari ini yaitu hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 diambil dari Yosua 8 ayat 1a. Di dalam bahasa Batak dikatakan, dungi di dok Jehoba ma tu su Joshua unang homa biar jala unang tahutan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mungkin tidak ada manusia yang tidak pernah gagal. Kita semua pasti pernah mengalami kegagalan. Namun yang mau kita lihat di situ adalah bagaimana kita memandang sebuah kegagalan sebagai suatu langkah untuk memulai suatu kesuksesan. Bagaimana caranya kita memandang kegagalan merupakan bagian pembelajaran kita untuk menuju tangga kesuksesan. Einstein menyatakan bahwa mungkin saja dia tidak akan berhasil tanpa kegagalannya yang sebelumnya. Dia sudah menyatakan bahwa bagian kegagalan itulah yang membantu dia untuk mencapai kesuksesan. Di dalam kegagalan kita belajar mengevaluasi diri tentang hal-hal yang mana yang kurang dan yang mana yang perlu dikembangkan untuk mencapai sebuah kesuksesan. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, Yosua dan bangsa Israel pun pernah gagal. Mereka pernah gagal di dalam peperangan. Dan kegagalan itu juga mengajari mereka untuk mengevaluasi diri di manakah letak dari penyebab kegagalan mereka itu. Tuhan juga mengizinkan kita untuk gagal karena Tuhan juga mau mengajari kita supaya kita semakin belajar mengevaluasi diri kita. Dan yang terpenting adalah melalui kegagalan Tuhan juga mengajarkan kita agar kita lebih mengandalkan Tuhan. Bisa saja saudara-saudari yang terkasih, di dalam percobaan-percobaan sebelumnya menuju sebuah kesuksesan yang kita harapkan dalam perjuangan itu, kita lebih
mengandalkan diri kita sendiri dibandingkan mengandalkan Tuhan. Kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, menganggap bahwa kekuatan kita itu, bahwa kekuatan rekan-rekan kita itu sudah cukup untuk mencapai sebuah keberhasilan yang kita harapkan. Namun ternyata saudara-saudari, kita harus terlebih dahulu mengandalkan Tuhan di dalam setiap perjuangan kita untuk mencapai sebuah keberhasilan. Tuhan itu merupakan konsultan yang paling penting, yang paling berefek kepada kita. Orang lain bisa saja menawarkan berbagai macam solusi, namun Tuhan tentu menawarkan suatu solusi yang pasti. Kita harus lebih berserah kepada Tuhan, harus mau berkonsultasi kepada Tuhan. Dan tidak hanya sekedar berkonsultasi, kita juga harus mengetahui serta melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Dengan demikian saudara-saudari yang terkasih, ketika kita sudah menyadari bahwa Tuhan merupakan seseorang yang mampu untuk menjamin keberhasilan kita, maka kita pun akan menyadari, akan semakin berteguh di dalam Tuhan, akan semakin bergantung di dalam Tuhan, di dalam setiap proses kehidupan kita. Karena kita akan menyadari bahwa Tuhanlah satu-satunya penolong dan penjamin kita di dalam kehidupan kita. Karena apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita merupakan suatu jalan yang telah ditetapkan oleh Allah. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita adalah terjadi dengan seizin Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudari yang terkasih, kalau mungkin kemarin kita gagal, mari mengevaluasi diri, memperbaiki diri. Dan hari ini mari kita libatkan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita, supaya kita berjalan menapaki jalan-jalan pembelajaran melalui kegagalan itu menuju kesuksesan. Selamat menjalankan aktivitas untuk kita semua. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.